Sholat itu buahnya itu apa ya? Fahsya anil mungkar, menjadikan orang itu terhindar dari kerusakan dan juga dari kemungkaran gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah ya bisa berjumpa kembali di channel YouTube Al-Asran. Semoga setiap video yang Teteh riliskan ini selalu mendatangkan kemanfaatan bagi kita semua, wabil khusus yang mendengarkan kajian kitab Minhaj Saniyah ini ya. Tentu kita selalu mengharap kepada Allah agar hati kita selalu diberikan nur, diberikan cahaya, sehingga setiap ilmu yang kita dapatkan mudah sekali hati kita ini untuk menerima, dan semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada diri kita untuk bisa melakukan segala amal ibadah yang sudah kita dapatkan dari hasil ilmunya tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan selalu kita mengharap semoga Allah memberikan keistiqomahan ya di dalam melakukan hal-hal yang baik agar kita semakin lebih mendapatkan jalan yang lebih dekat untuk min hadratillahi ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para jamaah Al-Asran rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung aja ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala sayyidi alal khawas. Nah ini sekarang yang berkata siapa? Imam Sayyidi Al-Khawas ya. Kata Imam Al-Khawas, man akalal haram ya. Ini sudah ada sekitar 2 video yang membahas perihal hal yang haram atau syubhat, maksudnya makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Man akalal haram, siapapun orang yang memakan perkara yang haram, wa atalal ibadata, dan orang tersebut memperbanyak ibadah, fahuwa kal himami, maka orang ini diibaratkan seperti merpati, alladzi raqada, yang sedang mengerami ini si merpati, ala bidin fasidin, kepada telur yang busuk. Fahuwa, maka sesungguhnya ini merpati, yut'ibu nafsahu, itu sebetulnya mempersulit dirinya, fi tulil maqami, di dalam panjangnya mengerami, sumala yafrahu syai'an, kemudian tidak menetas sesuatu, bal yakhruju mudhirran, baliknya telur itu akan keluarnya busuk. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pepatah dari ulama Al-Khawas, jadi kalau misalkan orang yang memakan yang haram ya, sebanyak apapun ia melakukan amal ibadah, itu amalnya itu percuma aja gitu, karena amalnya itu tidak akan diterima oleh Allah. Baik rizki atau makanannya itu baik secara aini. Kalau aini ya berarti seperti kita makan anjing itu kan jelas, makan babi, makan tikus, makan apalagi ular gitu ya, itu kan, dan yang lainnya gitu, itu kan jelas secara aini makan makanan yang sudah jelas hukumnya haram. Atau misalkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kitanya mah halal gitu, tetapi haram secara arodi ya, misalkan karena kita kasabnya ya baik, kasabnya ya halal, cuman sayang uang pergolangan uangnya itu dikarenakan menggunakan ribawi misalkan ya, kan itu nanti hasilnya menjadi haram juga ya. Mungkin ini udah bisa dipahami. Nah kata Sayyid Al-Khawas ini tuh dianalogikan seperti burung merpati yang sedang mengerami telur busuk. Cek orang Sunda masana endo cacing calang, kelihatan rupanya di luarnya kayak telur normal, ternyata di dalamnya busuk.
Seperti itu. Itulah amal ibadah orang yang rizkinya haram, meskipun ia sholat, meskipun ia ngaji, meskipun ia zakat, meskipun ia sedekah, ia baca sholawat, apapun amal yang ia lakukan tuh kayak telur busuk gitu. Itu telur busuk kira-kira ada manfaatnya tidak? Kalau kita makan tidak ada. Yang ada justru kalau kita makan telur busuk, yang ada justru membuat tubuh kita sakit, jadi penyakit. Seperti itu. Oh, jadi meskipun orang ini banyak ibadah, iya. Meskipun orang ini sholat, iya. Seperti itu. Kenapa? Ya karena nggak kena, sholatnya itu nggak kena ke sini, gitu. Ketika orang tersebut ya sama, orang yang makan haram ya sama seperti kita, sholatnya Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar, gitu. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya sama, dia juga mengucap hal seperti itu. Tetapi kalau orang yang makan makanan yang haram, ketika salam-salam assalamualaikum itu adalah artinya memberi keselamatan, bagi orang tersebut itu tidak memberikan keselamatan kepada orang lain gitu. Justru si orang ini ketika beres sholat itu semakin menjadi-jadi. Ketika melihat orang itu selalu mengintimidasi, ingin menjajah aja kalau sama orang itu, pingin zalim aja kalau sama orang itu, maunya berburuk prasangka aja sama orang lain itu, sukanya memfitnah, menggunjing, menggaduh domba aja ini seorang, padahal baru beres sholat. Sedangkan kan sholat itu tujuannya anil fahsya'i wal munkar gitu kan. Sholat itu buahnya itu apa ya? Fahsya anil munkar, menjadikan orang itu terhindar dari kerusakan dan juga dari kemungkaran gitu. Tapi ini terbalik, udah beres sholat tuh bukannya mencegah dari kemungkaran, justru dirinya itu semakin munkar terhadap orang lain. Hatinya semakin berburuk sangka misalkan kepada Allah. Itu berarti ya sholatnya itu nggak ada faidahnya sama sekali. Tetapi di sini bukan berarti sehingga kalau orang yang pada saat ini dikarenakan rizkinya haram, salah juga kalau berpikir seperti itu. Oh kalau begitu, kalau sholat aku percuma, kalau ngaji aku percuma, karena enggak jadi nilai ibadah, karena untuk apa aku capek-capek, ya udah kalau begitu aku berhenti aja dari sholat. Ya bukan gitu juga pemikirannya. Kalau pemikiran seperti itu juga ya salah juga. Bukan berarti sholatnya lantas jadi berhenti, bukan berarti kita tadarus Qur'annya jadi berhenti. Yang diberhentikan itu kata Sayyidi Al-Khawas itu bukan ibadahnya, tetapi kata Sayyidi Al-Khawas segeralah memberhentikan dari memakan aklal haram, dari memakan yang haram gitu, karena khawatir, karena kasihan nanti amal ibadah kamu tidak diterima. Jadi salah kalau misalkan berpemikiran ya kalau gitu ya udah, kalau nggak diterima untuk apa aku capek-capek, ya udah lebih baik aku nggak sholat aja. Itu salah gitu ya. Yang ada itu tetap saja terus melakukan ibadahnya dan segeralah bertaubat kepada Allah, memberhentikan kasab haramnya. Wa min mafasidi aklil harami, dari sebagian yang merusak dikarenakan makan yang haram, istihalatuhu naron, itu akan berubahnya ini haram itu menjadi api. Fayudhibu syajiyatal fikri, karena apa? Ini perkara yang haram itu akan menghilangkan kecerdasan bagi dirinya itu untuk berpikir seperti itu. Jadi kalau makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, baik secara dzati ataupun secara arodi, itu akan berubah menjadi api. Maksudnya berubah menjadi api itu bagaimana? Ya karena kan kata hadis Rasulullah bahwa lebih layak daging yang memakan perkara yang haram dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Seperti itu. Jadi kita ketahui kan kalau sifatnya api itu kan panas. Maka kalau orang yang memakan yang haram itu sehingga akan dapat merubah perilaku orang tersebut gitu. Inginnya melakukan sesuatu yang haram aja. Seperti itu. Dan orang yang memakan yang haram ini, kata ulama ini juga dikatakan akan menghilangkan akan kecerdasannya. Kecerdasan apa? Ya kecerdasan untuk berpikir. Contoh, misalkan apa ya?
orang yang korupsi lah gitu. Harusnya kalau orang korupsi itu biasanya orang pinter-pinter ya. Nah harusnya kepintarannya itu kan yang menjadi solusi kan. Harusnya kepintarannya itu menjadi solusi. Harusnya orang ini menjadi anfa'un nas, orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Harusnya. Sebab kenapa? Sebab orang ini diberi wewenang. Orang ini diberikan kebijakan-kebijakan yang lain. Orang ini lebih banyak dikasih ilmu gitu ya. Harusnya kan menjadi solusi ya untuk orang lain ini. Kapasitas ini harusnya menjadi solusi bagi orang lain. Gitu, karena kapasitasnya ini kan orang ini tuh benar-benar mumpuni. Nah, ketika kekuasaannya ini sama ini orang dipakai sesuatu yang haram, lain yang menjadi masalah. Ya, korupsi ini, mencuri ini misalkan. Ya, dikarenakan ini si orang korupsi memakan yang haram, mungkin aja pada awal mulanya itu korupsinya cuma sedikit gitu ya. Cuma sedikit gitu awal mulanya korupsinya itu sedikit, itu nggak berani langsung korupsi yang besar, misalkan tuh korupsinya cuma sedikit gitu. Jadi masih banyak di hidupnya atau di dirinya itu hasil rezeki yang halal. Nah, ketika dia mulai mengkorupsi, ketika dia memakan yang haram, masuklah itu kondisi tubuh kita yang halal tercemari penyakit yang haram itu. Nah, meskipun ini yang haramnya sedikit, tapi tetap kan di dalam tubuh kita itu ada yang buruknya, ada yang haramnya. Sedangkan kata Rasulullah, energi yang haram itu biasanya ingin melakukan tindakan yang haram juga, tidak ingin melakukan tindakan yang baik. Meskipun melakukan tindakan yang baik, yang tadi dikatakan ya tindakan yang baiknya itu atau amalnya itu ya itu akan percuma aja. Itu kayak telur busuk itu. Seperti itu. Nah, dikarenakan ini sudah ada energi yang haram, energi yang buruk. Nah, akhirnya orang ini berpikir kembali dari energi yang buruk ini. Kemarin aku korupsi sedikit nggak ketahuan gitu. Oh, ternyata sekarang aku sudah punya triknya nih. Kalau aku mau korupsi agar tidak ketahuan, caranya seperti ini nih memanipulasinya misalkan. Nah, energi yang sedikitnya itu sehingga berpikir kembali ingin melakukan lagi korupsi yang lebih besar daripada saat ini. Akhirnya orang tersebut berkorupsi lagi yang kedua kali. Dilancarkan ini jalannya, tidak ada yang tahu. Berarti energi negatifnya itu di dalam dirinya itu akan semakin membesar, sehingga ingin lagi melakukan tindakan yang lebih haram dan akan yang lebih haram yang lebih banyak lagi. Awal mulanya itu dari hal yang kecil dulu. Padahal awal mulanya dari yang kecil dulu, cuman orang ini tidak terburu istighfar, tidak buru bertaubat kepada Allah, tidak keburu memberikan uang korupsi itu kepada yang berhaknya, misalkan seperti itu, ya. Itu naudzubillahi min dzalik. Jadi sehingga orang ini ya melakukan mafsadatnya itu ya lebih besar kan, ya lebih besar kan. Sebetulnya kan hakikatnya itu kan justru laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi secara apa ya, jadi laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat, dirinya mungkin berpikir kalau dirinya itu seperti sedang mencelakakan orang lain, seperti sedang mengzolim orang lain gitu ya. Maksudnya kan itu si uangnya dicuri kan sama dia kan. Dia itu berpikir kalau dia itu sudah menzolim orang lain karena uangnya itu kita curi besar-besaran. Ini pasti usaha si orang itu menjadi rugi nih gitu ya. Usahanya itu jadi rugi karena uangnya sudah kita korupsi oleh diri kita. Mungkin ini si orang yang korupsi ini berpikir kalau dirinya itu sudah berhasil menzolim orang yang uangnya ia curi. Padahal secara hakikatnya justru orang tersebut yang mencelakakan dirinya itu sendiri. Ya, karena begini, secara logika akal, misalkan sejahat-jahatnya orang misalkan ingin membunuh orang lain itu tidak segampang ia membunuh. Itu agak sulit membunuh orang lain, mungkin aja orang yang mau kita bunuhnya melawan, seperti itu ya.
Tetapi yang mudah itu adalah membunuh diri sendiri. Ya, kalau membunuh diri sendiri tinggal kita beli racun, makan, ya udah kita mati. Seperti itu. Ya. Waladzati dzikri. Orang yang memakan makanan yang haram itu akan waladzati dzikri itu. Jadi akan menghilangkan nikmat dirinya itu dari berzikir. Jadi si lidahnya itu ya sulit gitu, si lidahnya itu sulit gitu untuk berzikir. Mau ngaji Quran hawanya sulit gitu ya. Mau bersolawat ini si mulut itu sulit, atau ya intinya ingat gitu ya kepada Allah. Ini si lidah itu sulit aja gitu, tertutup aja gitu. Malas saja gitu. Atau misalkan orang tersebut ini bisa berzikir misalkan. Ya, tetapi zikirnya itu hanya sebatas dari lidahnya aja, enggak sampai masuk ke dalam hatinya. Ya hanya lidahnya aja, dia hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai hitungan 100 kali, tetapi apa yang ia dapatkan di dalam batinnya itu apa gitu. Hanya subhanallah aja dalam lidah. Atau misalkan dia baca itu subhanallah, subhanallah, subhanallah atau zikir yang lain gitu. Tetapi hatinya tuh resah. Nggak ada ketentraman gitu di dalam jiwanya. Biasanya orang-orang yang memakan yang haram itu biasanya hatinya resah, resah gitu, gelisah, nggak tentram. Ya karena gimana nggak resah ya, wong misalkan tadi dari rezeki korupsi, misalnya gimana membuat dirinya tenang, ya pasti akan dihantui kan karena takut ketahuan oleh orang lain gitu. Ya begitulah ya, sama dengan baik haram secara dzati ataupun arati seperti itu. Wa yuhriqu nabata ikhlasin, dan orang yang memakan yang haram itu akan membakar dari pohon keikhlasannya. Jadi orang ini biasa amal gitu, dia tuh haram jalan gitu tapi ibadah pun jalan. Waktunya sholat ya sholat, misalkan waktunya ngaji ya ngaji gitu ya. Tetapi ngajinya itu ya begitu, terbakar dari ikhlasnya. Jadi sholatnya udah bukan lagi karena Allah, ngajinya bukan lagi karena Allah, karena ingin dilihat agar aku terlihat baik oleh orang lain kalau aku ini suka ngaji gitu. Jadi sedekahnya juga niatnya pansos misalkan. Jadi setiap amal ibadah yang dilakukan itu ya sedikit-sedikit menghilang rasa keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Apalagi kemudian wa yu'miyal basirah itu ya. Jadi orang yang memakan haram itu akan membutakan mata hatinya. Memang matanya itu bisa melihat, tetapi melihat itu mata ini kan mata kita ini kan melihat itu terbatas, hanya bisa melihat zahirnya saja, hanya ada kemampuan hanya melihat yang zahirnya aja, cangkangnya aja. Tapi kan ini si mata itu tidak bisa melihat dengan isi-isinya. Nah, dan yang bisa melihat mata batin isinya itu apa? Ya hati. Ya karena hatinya tertutup ya, jadi akan membutakan mata hati. Jadi yang dimaksudkan tuh bukan mata ini, tapi membutakan mata hati kita. Gitu. Ya misalkan contoh gitu ya. Misalkan ada seorang laki-laki yang sedang mencari pendamping hidup gitu ya, sedang mencari istri. Ada dua pilihan wanita nih. Misalkan ini yang satu wanita itu aduh Masya Allah ini cantiknya luar biasa gitu ya, cantiknya luar biasa. Tetapi sayang sekali kekurangannya banyak. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu adalah buruk akhlakul karimahnya, jauh dari ibadahnya. Bahkan kalau berbicara secara logika akal, kalau menikah dengan wanita ini kayaknya nanti rumah tangganya pun akan bangkrut lah gitu istilahnya gitu ya. Tetapi ada pilihan calon yang satu lagi ya tidak terlalu cantik-cantik amat ya, begitulah wanita gitu ya, gak terlalu cantik-cantik amat, tetapi kelebihannya tuh banyak sekali. Wanita ini wanita yang begitu baik akhlakul karimahnya, ilmunya juga, ilmu agamanya juga lumayan lah gitu ya, tidak akan terlalu sulit untuk mendidik gitu.
Kalau kita berbicara logika akal, sepertinya orang yang punya tujuan ibadah itu akan memilih wanita yang gak apa-apa parasnya tidak terlalu cantik tetapi akhlakul karimahnya begitu baik. Daripada aku menikahi satu wanita ini meskipun cantiknya luar biasa tetapi sudah terbayang ketika aku menasihatinya itu akan sangat sulit sekali. Rumah tangganya nanti kebayang bakal bangkrut kalau dengan wanita ini. Tapi hati mata batinnya itu sudah tertutup aja. Laki-laki ini sudah tertutup aja mata hatinya. Yang penting cantik dah, yang penting seksi lah gitu ya. Jadi ya udah tertutup aja dari nilai-nilai dari nilai-nilai kebaikan, padahal itu kemanfaatan itu yang akan ia dapatkan untuk dirinya sendiri gitu. Karena kan kalau kita berbicara akhlak itu kan jiwa gitu. Jadi kalau orang yang memakan yang haram itu yang terlihat itu ya si logika akalnya, mata hati batinnya itu hanya mampu untuk melihat fisiknya aja. Hanya mampu melihat tampilan luarnya aja. Jadi tidak mampu untuk melihat ke lebih dalam. Si wawasannya itu nggak bisa mengidrok yang lebih dalam lagi, seperti itu ya. Kan terkadang kita juga ya banyak ya melakukan hal-hal karena ingin menyenangkan nafsu gitu ya, padahal kan kita sendiri juga sudah tahu kalau itu madorot ya. Terkadang kan kita juga sering ya, kita kalau dipikir ini sebetulnya kalau aku melakukan ini kan ini hanya menjerungakan hawa nafsuku aja. Kita sudah tahu kalau kita melakukan ini madorot, tetapi ya begitulah terkadang kita juga terkalahkan oleh nafsu kita. Semoga Allah banyak mengampuni ya segala dosa-dosa kita. Wa yudlimul basar. Nah, hampir sama lah gitu ya. Yang keempat itu wa yudlimul basar. Orang yang memakan yang haram itu akan menggelapkan penglihatan. Udah tahu ini akan membuat kita bangkrut. Udah tahu ini akan membuat kita rugi. Udah tahu ini akan menggelapkan hidup kamu. Tapi ini ya udah yudlim, ini udah parah. Jadi udah gelap gitu. Misalkan contoh yang yang judol gitu ya, yang judol. Mau sampai bangkrut pun ini orang itu biasanya suka susah berhenti gitu. Jadi pertama kali ya tuh judolnya judi online-nya itu uangnya kecil dulu gitu ya. Aduh, belum berhasil nih membuat dia penasaran sehingga esok harinya kalau uangnya semakin besar mungkin kesempatan besarnya aku akan semakin banyak gitu ya untuk mendapatkan peluang ini gitu kan. Ya terus saja. Atau misalkan pada suatu ketika dia itu benar nih mendapatkan yang lebih besar, logika akalnya udah tertutup aja. Dia berpikir dia itu mendapatkan untung dari judul tersebut. Dia itu tidak sadar kalau padahal modal awalnya itu udah hilang. Dia nggak sadar kalau dia itu sudah menjual motornya, menjual mobilnya dikarenakan mempertaruhkan ingin judul. Kemudian dia sekarang mendapatkan uang berapa puluh juta, merasa untung padahal rugi. Tanpa ia sadar itu mobilnya udah terjual sama motornya udah terjual loh. Jadi si logika akalnya itu udah tertutup aja gitu ya. Atau misalkan contoh orang yang mabuk gitu ya. Udah sekali mabuk, besoknya pengen mabuk lagi, udah mabuk ya pengen mabuk terus mabuk lagi. Padahal udah terlihat oleh dirinya. Dia itu punya teman juga yang suka mabuk. Temannya tuh sampai mati, sampai overdosis dikarenakan mabuknya itu, misalkan pakai pil-pil sampai overdosis sampai mati gitu. Padahal dia tuh melihat kalau temannya itu mati dikarenakan mabuk itu. Tapi ya begitulah gitu. Tetap aja gitu. Orang ini enggak merasa takut meskipun temannya udah mati ya esoknya ya mabuk lagi. Bahkan sampai dirinya mau sekarat pun gitu ya, kayaknya sulit gitu. Sampai dirinya sendiri dia itu sakit, tetapi sembuh. Ketika sembuh jadi karena udah sembuh ya mabuk lagi gitu. Gitu. Jadi tidak teriktibar gitu. Kalau orang yang seperti ini, kalau yang sudah seperti ini, kalau tidak ada pertolongan dari Allah, kemungkinan besar orang-orang yang seperti ini akan sulit sekali untuk selamat. Nauzubillahi min dzalik. Karena yang membahayakan itu adalah bukan dari perkara kecil besarnya. Gitu. Kenapa kita harus sangat menghindari perkara yang haram ini? Jangan berani-berani kita ingin mencoba, jangan kita berpikir ada ini mah sedikit ini gitu. Jangan berpikir kalau dosa itu karena ini adalah dosa kecil atau karena dosanya juga sedikit gitu ya. Aku merasa terpepet gitu ya. Butuh modal banget sehingga aku meminjam ke modal yang riba misalkan. Gitu. Kalau aku misalkan tidak menyogok gitu ya, kalau aku tidak rosi wal murtasi, kalau aku tidak menyogok, aku tidak akan mendapatkan suatu pekerjaan karena zaman sekarang harus pakai nyogok misalkan. Ya kan logika akalnya kita itu sudah tertutup, sudah terpikirnya ke sana. Kita berpikirnya sedikit gitu, kayak yang korupsinya juga sedikit, cuma beberapa juta kok nggak terlalu besar. Nah itu awal mula bencananya itu di sana, dari perkara yang sedikit itu. Karena dari hasil rezeki yang haram meskipun kita berpikir itu sedikit, nah si energinya itu biasanya ingin melakukan, dan si energinya itu bukan ini lagi, si energinya itu tentu akan melakukan sesuatu yang menjurung kepada sesuatu yang haram lagi. Nah kemungkinan besar pertama kali mabuk cuma 1 gelas, dikarenakan energi dari mabuk 1 gelas lagi ini inginnya berarti esoknya mabuk lagi. Seperti itu. Dan itulah semakin besar haram yang ia lakukan, berarti semakin besar perlakuan yang ia lakukannya itu kepada sesuatu yang haram lagi. Jadi kalau dengan sesuatu yang haram memang kalau bisa ya kita tuh jangan berani-berani seperti itu. Ya.
Makanya wajar kalau orang ini akan susah untuk selamat. Tetapi dengan teteh berkata susah selamat ini jangan sampai membuat kita putus asa ya. Yang pada saat ini, yang misalkan yang lagi mendengarkan kajian teteh ini, yang kebetulan kalian yang lagi mendengarkan itu sekarang hal itu lagi ada di diri kita gitu ya. Aduh gimana nih teh, pada saat ini aku sekarang memang ada kasab tapi ada sebagian yang haramnya. Jangan berputus asa. Karena kan rezeki itu kan ada yang memang 100% haram, ada yang tidak 100% haram kan kalau rezeki itu. Nah semoga saat ini yang lagi mendengarkan teteh yang jika masih berkecimpung dengan rezeki yang haram, semoga kalian sekarang lagi mendengarkannya itu bukan dari rezeki yang haramnya. Semoga kalian yang lagi mendengarkan teteh ini dari rezeki yang halalnya, ya. Bukan berarti kita memberhentikan amal, tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana ini solusinya agar aku bisa bertaubat, agar taubat aku bisa diterima oleh Allah, gitu ya. Agar aku sekarang kasabnya menjadi halal, tidak haram lagi. Gimana ya solusinya? Yang kita cari itu solusinya. Gitu. Kalau misalkan pada saat ini kalian itu misalkan ketika mendengarkan kajian ketika mendengar kajian ini hati kita menerima, ya Allah saat ini ada yang haram di dalam kasab aku, ya Allah aku sadar ini haram, gitu ya. Ampuni dosa aku ya Allah, gitu ya. Aku benar-benar bertaubat nasuha ya Allah. Mulai dari saat ini aku akan memberhentikan haram ini ya Allah, gitu ya. Akan melakukan langkah yang lebih baik dengan rezeki yang halal. Jika ada yang berhubungan dengan orang lain, maka akan segera aku kembalikannya. Misalkan dikarenakan korupsi, gitu ya, berarti kan itu menzolim orang lain kan. Kalau udah mencuri uang orang lain, maka segera mungkin dikembalikan itu segala hasil aset dari hasil korupsinya itu. Kemudian terus bertobat kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita mengharap kepada Allah itu seperti itu. Meskipun menjalani tobat itu ya tidak gampang ya. Dan orang yang menjalani tobat itu ya pasti akan menempuh pahit lah di dalam perjalanan tobat itu. Ya misalkan ini seorang suami misal gitu ya. Ini seorang suami karena sang istrinya sangat buruk sekali sehingga ini si sang istrinya itu terus aja gitu ya mendesak kepada sang suaminya, ingin berlimpah harta, ingin hidup mewah dan senang-senang, sehingga sang suaminya itu rela mengambil resikonya sendiri ya, misalkan berkorupsi gitu ya. Nah ternyata korupsinya itu dikarenakan terdesak, dikarenakan tuntutan kebutuhan dari sang istrinya seperti itu. Kemudian si sang suaminya ini ingin bertobat ya, pasti akan menempuh rasa pahit. Rasa pahitnya mungkin nanti istrinya jadi marah-marah karena jadi nggak punya uang lagi, karena tidak mau korupsi lagi. Wah marah-marah sampai mungkin aja nanti istrinya mengancam sampai pengen pisah dengan suaminya gitu. Jadi memang perjalanan taubatnya ini ya tidak mudah juga sebetulnya. Tetapi ya begitulah rintangan dan ujiannya ketika orang ini ingin menjadi orang yang lebih baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan saja bertaubat itu dan segeralah berhenti dari rizki yang haram ini. Kalau nanti taubatnya sudah diterima oleh Allah, sebetulnya nanti orang ini itu akan mendapatkan solusi kok. Akan mendapatkan solusi. Karena apa ya? Karena nanti ketika sudah bertaubat, memberhentikan dari pekerjaan buruknya itu, nanti si hati, si pikirannya itu kan akan terbuka, akan mudah sekali terbuka, sehingga itu nanti akan ada jalan dan juga akan ada solusinya. Cuman sejauh mana kita itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian wayuhinuddin, orang yang memakan yang haram itu, orang tersebut nanti biasanya akan sangat mudah sekali mengentengkan agama. Jadi untuk apa aku sholat gitu ya. Perasaan aku sholat dengan tidak sholat, perasaan hidup aku tuh sama-sama aja gitu ya. Perasaan nggak ada perbedaannya gitu. Jadi suka ngenteng-ngenteng aja gitu terhadap amal ibadah. Atau untuk apa aku ngaji juga gitu ya, perasaan ilmu aku udah cukup kok gitu ya. Perasaan aku ngaji Quran aku udah bisa kok, perasaan aku sholat udah bener kok gitu. Sehingga bagi dirinya itu ngaji itu merasa tidak penting dan tidak perlu gitu. Dia tuh nggak menyadari kalau ngaji itu merupakan salah satu kewajiban sebetulnya. Jadi orangnya itu wayuhinuddin ya, jadi mengenteng-entengkan aja terhadap agama. Bahkan wal badani, mengenteng-enteng terhadap badannya sendiri, wal aklan, dan juga akal pikirannya gitu. Sehingga kalau orang yang terus-terusan memakan yang haram itu nanti akan menghilangkan badan fikir itu, maksudnya akan menghilangkan dari harga dirinya, dari harga diri orang tersebut ya, karena hilang akal, hilang pola fikir lah istilahnya seperti itu. Karena begini,
Karena tidak sedikit, misalkan ini orang udah jelas banget gitu ya, rizkinya itu ada haramnya, misalkan orang-orang lain itu udah pada tahu gitu kalau misalkan ini dari kasabnya itu ada haramnya, udah banyak yang tahu. Meskipun orang lain itu sudah banyak yang tahu, tetapi tidak membuat dirinya malu, tetapi justru membuat dirinya itu menjadi semakin egois, menjadi semakin arogan, menjadi orang ini nggak ada rasa malu gitu di hadapan orang lain, seperti itu. Kan tidak sedikit ya kita mendapati orang naudzubillahi min dzalik yang seperti itu. Nah, itu yang dimaksudkan oleh ulama wa yuhinu wal badani wal akal, hilang badan akalnya, hilang harga dirinya, akalnya udah nggak jalan. Wa yurisul ghaflah wan nisyan. Nah, ini yang selanjutnya itu, dia itu orang tersebut akan selalu lupa. Lupa apa? Ya lupa kalau pada esok hari atau misalkan saat ini dia lupa kalau dia itu bisa saja mati pada saat ini. Kalau enggak saat ini ya pasti esok hari gitu. Dia lupa kalau setelah mati itu ada siksa kubur. Dia lupa kalau setelah dikubur itu ada alam mahsyar yang begitu pedih. Dia lupa nanti di akhirat itu ada hisab. Dia lupa nanti di akhirat itu ada neraka Allah, siksa yang begitu pedih akan dosa-dosa yang ia lakukan dari rizki yang haram ini, ya kayak lupa aja. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan oleh ulama. Wa yurisul ghaflah wan nisyan wa yamna'u min dzawqanil hikami wal ma'arifi. Dan orang ini itu akan terhalangi, naudzubillah, dari mencicipi akan pirang-pirang hikmah. Karena di dalam hidup Allah itu menciptakan seluruh makhluk ini itu tidak asal-asalan, enggak asal-asalan. Setiap yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya. Meskipun kita belum tentu bisa mengambil hikmah atas segala sesuatu apa yang terjadi pada hidup kita gitu. Tetapi Allah itu membuat itu nggak asal-asalan, ada hikmahnya gitu. Nah, orang yang suka makan yang haram ini ya sulit orang ini mengambil hikmah dari segala sesuatu apa yang telah ia lewati di dalam hidupnya. Jadi jangankan mengambil hikmah mungkin ya, karena orang ini untuk mendengarkan aja orang lain kan orang ini sudah tidak mau karena hatinya sudah tertutup aja. Seperti itu. Kadang ya orang ini menerima gitu ya pepatah dari orang lain, tetapi hatinya sudah tertutup seperti muak gitu terhadap orang yang memberikan nasihat kepada dirinya. Sebetulnya kalau orang yang seperti ini kalau dibandingkan dengan keledai kayaknya pintar keledai ya. Karena keledai aja itu tidak akan mau masuk ke lubang yang sama gitu. Oh, itu udah tahu udah ada lubang jebakan. Dia itu si keledai itu akan lebih pintar ketika jalan ke depan, dia udah tahu kalau ini adalah lubang jebakan. Aku jangan sampai lagi masuk ke dalam lubang jebakan ini. Ya begitulah orang yang memakan yang haram itu karena logika akalnya tertutup menjadi orang bodoh. Ya terus aja dia mengulangi lagi maksiatnya, dia mengulangi lagi maksiatnya sampai naudzubillah hatinya roin, tertutup gitu cahaya hatinya ya, sampai ya mau bagaimana ia mengambil hikmah, betul kan? Wa atala fi dzalika, dan orang yang memakan yang haram ini akan memanjangkan orang tersebut itu untuk melakukan sesuatu yang haram, ya kan? Karena begini nih, summa qala, nah kemudian dilanjutkan kembali yang disampaikan oleh Syekh Ali Al-Khawas, wabil jumlati, jadi secara kesimpulannya, fajami'ul ma'asi, bahwa seluruh maksiat-maksiat allati yaf'aluha al-abdu, yang dilakukan oleh seorang abdi itu, innama sababuha, sesungguhnya sebab maksiat ini. Apa maksiat ini? Aklul haram. Ini semuanya terjadi karena orang tersebut adalah memakan yang haram. Jadi wa atala fi dzalik, barusankah memanjangkan orang tersebut pada yang haram? Ya iya. Kenapa seperti itu? Ya karena kan energi yang ia hasilkan dari perkara yang haram inginnya melakukan perkara yang haram lagi. Jadi udah satu maksiat inginnya melakukan maksiat lagi yang lain, karena dari energi yang haram itu inginnya melakukan yang haram juga lagi, tidak ingin melakukan ibadah.
gitu ya. Jadi intinya dengan kasab yang haram atau memakan yang haram itu akan membakar jiwa, membakar ilmu, membakar cahaya, membakar apalagi membakar pola pikir, ya, membakar keikhlasan dalam hati kita. Pokoknya membakar segala amal ibadah yang bersifat baik aja seperti itu, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Sedikit lagi. Faman akalal haram, jadi siapapun yang memakan yang haram wa talaba ayya'mala ta'ata, kemudian berharap bisa melakukan taat, faqad ramal muhal, maka orang tersebut telah berharap sesuatu yang mustahil. Na'udzubillahi min dzalik, ya, kalau sampai terjadi pada keperkara yang 10 ini. Dan karena memang begini ya, kalau kita berbicara rezeki, mungkin bagi seseorang itu ada yang kayak ini 50% halalnya, yang ini 50% haramnya misalkan. Nah, itu masih ada pengharapan bagi orang tersebut karena masih besar lah ini kesempatannya. Tetapi kalau misalkan yang udah 100% rezekinya itu dari hasil yang haram, atau setidaknya 50%-nya rezekinya dari yang haram gitu, yang halalnya cuma sedikit. Nah ini kata ulama yang dikhawatirkan oleh Syekh Ali Al-Khawas tuh yang ini biasanya orang yang seperti yang udah seperti ini itu agak agak mustahil, agak sulit gitu ya. Dimana ketika ibadahnya dilakukan karena Allah itu agak sulit gitu ya. Tetapi dari intinya barusan juga yang dikatakan oleh Imam Ali Al-Khawas, bukan berarti kita itu memberhentikan amal ibadahnya, tetapi yang kita hentikan apa tadi? Haramnya, seperti itu ya. Dan kita jangan berputus asa untuk terus menerus bertaubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya, semoga kita semua diraksa oleh Allah, dijaga oleh Allah untuk tidak terjerumus dari kasab yang haram atau halal, atau kasabnya halal tetapi di dalam ada sesuatu yang haramnya tanpa kita sadari. Makanya setidaknya minimalnya kita harus mengetahui ya di dalam segi fikihnya, kalau kita misalkan mau terjun melakukan usaha apapun itu, kita harus tahu dulu aturan fikihnya. Ketika kita berbisnis dengan orang, ini masuknya ke mana nih, ke musyarakah, ke qiror, kita harus tahu. Kalau misalkan kita mau menggadai barang, kita harus tahu hukumnya menggadai itu kayak gimana. Kalau misalkan kita ingin meminjam kepada orang lain, ini aturan meminjam tuh kayak gimana. Kalau kita mau berbisnis jual beli, bisnis jual beli secara fikih itu gimana, itu semuanya secara dasarnya wajib kita ketahui dulu secara ilmu fikihnya agar kita tidak terjerumus melakukan hal itu. Karena kalau sudah terjerumus pada satu hal yang haram, yaitu khawatirnya nanti akan melanjut ke pengharaman yang lainnya ya. Semoga kita selalu diraksa oleh Allah. Dan bagi orang yang sudah terjun pada saat ini, salah satunya ada yang haram, semoga lekas bisa bertaubatan nasuha kepada Allah, sehingga Allah memberikan solusi, pola akal pikiran kita juga menjadi terang, agar ingin menjadi sosok orang yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya baik, mungkin ya para jamaah Al-Asran rahimakumullah, nanti insya Allah kita lanjut lagi kajian ini di video yang selanjutnya. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.